Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat yaitu sebuah program sederhana dengan logika if else untuk menghitung tarif tagihan listrik. Nah, untuk XML-nya ya, tampilannya seperti ini. Untuk tampilan XML-nya seperti ini. Oke, saya run dulu ya. Nah, jadi seperti inilah tampilan sederhananya ya. Ada nama pelanggan, tipe meteran, terus pemakaian bulan lalu, pemakaian bulan ini. Ada tombol untuk menghitung. Selanjutnya hasilnya akan ada di sini. Jadi pemakaian dalam 1 bulan akan muncul di sini dan pemakaian dan pembayarannya akan muncul di sini. Nah, untuk ID-nya mungkin seperti ini ya. Untuk nama pelanggan ID-nya ED nama pelanggan, untuk tipe meteran ID-nya ED tipe meteran. Untuk pemakaian bulan lalu ID-nya ED pembulan lalu, untuk pemakaian bulan ini pembulan ini, ED pembulan ini. Untuk buttonnya sendiri, buttonnya kita menggunakan ID BT hitung ya. Nah, kita menggunakan ID BT hitung. Selanjutnya untuk pemakaian ED pemakaian dan untuk pembayaran ED pembayaran. Nah, lanjut kita langsung masuk ke dalam main activity Java-nya untuk memproses logikanya. Oke. Jangan lupa diimpor dulu ya apa saja yang kita pakai di main activity XML ya. Di XML-nya apa saja yang kita pakai. Yang pertama tadi kita menggunakan button ya. Kita ada menggunakan button, ada juga menggunakan yang namanya edit text. Oke. Lanjut kita langsung ya, kita langsung panggil ya, kita panggil preset apa saja, edit text ya, edit text. Kita ada gunakan yang namanya ed pembulan lalu, bulan lalu, terus ed pembulan ini, ed apalagi pemakaian, ada lagi ed pembayaran, ada lagi ed tipe meteran, tipe meteran. Oke. Apalagi yang kita panggil yaitu button ya. Button. Kita panggil BT hitung. Oke, ada suara ajaib. Oke. Pakai untuk menampung datanya, data dengan nilai angka itu kita gunakan yang namanya double. Oke, double. Apa tadi? Kita gunakan variabel untuk menampung datanya. Kita gunakan variabel pembulan ini. Itu aja ya, supaya lebih mudah diingat. Terus variabel pembulan lalu. Apalagi ya? Variabel pemakaian. Selanjutnya variabel pembayaran. Oke, untuk tipe meteran kita menggunakan kode. Jadi kalau kode, sekali lagi kalau kode itu adalah angka, walaupun ada angka ataupun kita menggunakan angka, tapi kalau yang namanya kode biasanya itu dalam bentuk teks, sehingga kita masukkan dengan string ya, variabel untuk string itu kita gunakan tipe meteran. Oke. Lanjut, kita akan inisiasikan ed apalagi pembulan lalu. Nah, kita gunakan edit text. Find by id r titik id titik ed
pembulan lalu. Oke, kita copyin aja biar cepat. Oke, pembulan lalu, pembulan ini. Ini lanjut, apalagi? ED pemakaian, ED pemakaian, ED pemakaian. Lanjut lagi, ED pembayaran. Lanjut, ED pembayaran. Nah, terus ada yang namanya ED tipe meteran, hampir lupa. ED tipe meteran, edit text. Tadi aturannya copy paste aja ya. ED tipe meteran. Apalagi button ya, button hitung dengan button find by ID bt hitung. Oke, sampai di sini kita sudah kenalkan semua. Langsung kita lanjut ya, kita masuk ke dalam main activity XML-nya. Kita cari button, mana button? Oke, di sini udah ada. Langsung kita klik create process view. Oke, jadi langsung prosesnya di sini. Kita panggil dulu apa saja sih yang diinputkan ya. Jadi yang diinputkan kita panggil, kita masukkan ke sini. Variabel pembulan lalu ya, karena ini kan diinput ya. Dan datanya nanti akan diproses double dengan tipe angka. Parse double apa? ED dengan inputan ED pembulan lalu. Titik get text titik to string. Oke, apalagi variabel pembulan ini double, kita copyin aja. Oke, ini kita ganti bulan ini. Oke, lanjut apalagi nih? Tipe meteran ya, karena ini juga adalah suatu inputan juga. Tipe meteran titik get text titik to string. Oke, baru kita kelola nih variabel pemakaian. Nah, kita kelola variabel pemakaian sama dengan untuk mencari ya pemakaian selama 1 bulan, berarti pemakaian variabel bulan lalu, bulan ini dikurang variabel bulan lalu. Oke, lanjut kita masukkan logikanya. If variabel tipe meteran. Jadi jika tipe meterannya kita gunakan equals. Oke, adalah ya apa kodenya dengan R1 ya, R1, maka apa nih?
variabel pembayaran, maka pembayaran variabel pemakaian dikali 300 ditambah 20.000, maaf 20.000. Else if, jika, kita copyin aja. Oke, tipe meterannya adalah tipenya R2. Untuk pemakaiannya ini, kalau yang R2 itu kita kasih 450 ya, 450. Dengan bebannya yaitu 25.000. Oke. Selanjutnya else, langsung saja kita masukkan variabel pembayaran sama dengan variabel pemakaian dikali dengan, dikali dengan 600 ya, 600 ditambah bebannya 30.000. Oke ya, nanti saya akan jelaskan sedikit. Jadi yang kita tampilkan adalah ED pemakaian titik set text variabel pemakaian ED pembayaran titik set text variabel pembayaran. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan R1 ini misalnya untuk rumah tangga gitu ya. Jadi R1 untuk rumah tangga. Nah, untuk tarifnya itu 300 ya. Tarifnya per meter itu 300 dengan beban 20.000 ditambah bebannya 20.000. Nah, selanjutnya kalau untuk yang tipe R2 ya, R2 itu menggunakan tarifnya 450 ditambah bebannya 25.000 ya. Nah, untuk yang ini ya, ini untuk yang misalnya untuk R3 ya, misalnya R3 dan selanjutnya misalnya seperti itu kita gunakan tarifnya 600 ditambah dengan bebannya itu 3.000 gitu. Oke, baik, kita coba jalankan dulu. Moga-mogahan ya bisa berhasil ya. Nama misalnya Sandi, tipe meterannya misalnya R1 untuk rumah, pembayaran 500, pemakaian bulan lalu itu misalnya 300 ya, 300 untuk bulan ini 500. Terus kita hitung nih. Nah, hasilnya seperti ini. Pas tidak kira-kira ya? Jadi pemakaian bulan lalu, pemakaian bulan ini ya. Jadi total pemakaian dalam satu bulan ini adalah 200 meter. Nah, pembayarannya ya 200 dikali dengan nih 300. Berarti 500.000 ditambah dengan 20.000. Jadi totalnya pembayarannya 8
Rp10.000. Begitu kurang lebih. Oke. Kita coba ya, kita coba R2 misalnya. R2 ya pemakaiannya biarin aja segitu nggak apa. Nah, gitu ya. Kenapa berubah? Ya karena tadi kalau R2 berapa? Untuk tarifnya per meter itu 450 ditambah berapa? 25.000 bebannya gitu ya. Walaupun meterannya sama, tapi kan tarifnya dan bebannya itu sudah berbeda. Oke. Coba misalnya kita masukkan nih yang R3 misalnya, kita masukkan R3 misalnya. Ya, nah itu. Nah, berubah lagi. Jadi pembayarannya berapa? 150.000. Ya, 150.000. Apa? Karena tadi itu tadi untuk pemakaian 200 dikali dengan 600 ditambah dengan 30.000 bebannya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan logika if else di cara untuk menghitung tarif tagihan listrik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.